Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Ismenti dari jurusan Sistem Informasi Sistem MIPA Komtek. Kali ini saya akan membuat video tutorial database. Di sini saya akan membuat 3 tabel. Tapi sebelum itu saya membuat database. Yang pertama itu ada dosen. Ini tadi saya sudah membuat dosen. Ini saya akan lanjutkan membuat akan menampilkan database-nya dengan perintah show databases. Nah, di sini sudah ada DB mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Lalu saya akan lanjut untuk membuat tabel. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membuat tabel. Di sini kita akan membuat tabel database-nya. Di sini saya akan membuat tabel dari dosen. Kita perintah create db dosen. Pada tabel dosen itu ada NIP. Di sini kita kasih 10. 0. Not 0 itu artinya tidak boleh kosong atau harus diisi. Lalu ada nama dosen. Varchar. Sini kita buat 30. Not 0. Lalu ada alamat. Sini kita buat varchar juga. Kita buat 50. 50. Sini salah. Ini salah satu huruf. Jadi kalau dia salah satu huruf itu nanti akan langsung error. Kita coba dulu, nggak apa-apa. Sekarang langsung kita akhiri. Nah, kan dia langsung error. Di sini tulisannya DB dosen nipchar not 0. Not 0. Nah, di sini nama dosen varchar 30 not 0. Jadi nggak boleh salah satu huruf. Kalau di tulisan database kita bisa ngulang dari awal. Kita ulang. Create DB dosen.
Nah, tulis lagi nih. Char 10 not null. Terus itu nama dosen char buat di sini 30. Not null ini pakai salah lagi. Not null L-nya ada 2. Use mata kuliah. Nah, baru kita ada jenis kelamin ada di JK. Di sini kita pakai enum. Enum. Tadi dulu dengan tanda petik. Laki-laki, tanda petik lagi, koma. Tanda petik lagi. Sampai salah lagi. Perempuan. Petik. Nah, situ kita tutup. Kurung. Not null juga ya, kita buat not null. Kita coba. Setelah itu ada alamat. Alamat. Di sini kita pakai varchar. Varchar. Kita buat di sini 50. Varchar di alamat 50 not null. Selanjutnya kita tentukan primary key. Primary key-nya di sini adalah NIP. Karena NIP itu setiap dosen atau mahasiswa pasti tidak sama, jadi ini adalah primary key untuk membedakan. Setelah itu baru kita tutup kurung karena di awal tadi di sini sudah ada buka kurung, tutup kurung, jangan lupa diakhiri dengan tanda petik. Tabel database tadi kita akan menampilkan data dari tabel yang sudah kita buat. Tadi kita buat tabel dosen. Caranya terlebih dahulu kita tampilkan database-nya dulu. Jadi kita membuat tabel dosen ya, kita pilih berarti dosen. Kita perintah des data dosen. Nah, ini tabel data dosen yang sudah kita buat. Tadi juga saya sudah membuat tabel dari database mata kuliah dan KDB mahasiswa. Kita bisa menampilkan. Terlebih dahulu kita pilih use mata kuliah. Dan satu lagi use DB mahasiswa. Kita tampilkan
Inilah tabel dari database yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan ke perintah bagaimana untuk mengisi, bagaimana untuk menambahkan data ke dalam database berdasarkan field di table. Contohnya kita buat, kita ingin memasukkan field dari mata kuliah misalkan. Kita bisa, kita pilih data mata kuliah. Ini data yang kita pilih untuk kita mengisi field di dalam tabelnya ataupun nilai yang kita masukkan di dalam tabel. Membuat dengan perintah insert. Insert into, misalkan tadi mata kuliah ya, nama tabelnya. Misalkan data spasi into data mata kuliah. Kita tambah values kurung dimulai dengan tanda petik. Di mata kuliah itu ada field yang namanya kode MK. Kita masukkan misalkan kode MK-nya M02. Kita tutup dengan tanda petik, kita pisahkan dengan tanda koma. Lalu ada nama mata kuliah, misalkan kewirausahaan. Kewirausahaan. Kita mulai lagi dengan tanda petik. Kita pisah dengan tanda koma. Lalu ada SKS-nya, SKS-nya ada 4 misalkan. 4 SKS. Kita tutup kurung. Langsung saja kita eksekusi, jangan lupa. Setelah query oke, selanjutnya kita akan menampilkan ataupun melihat nilai dari data yang sudah kita masukkan tadi. Caranya dengan perintah select. Tanda bintang ini artinya menampilkan keseluruhan. From nama table tadi, insert table tadi, mata kuliah. Nilai yang sudah kita masukkan ke dalam field data mata kuliah tadi. Ingin menambahkan data lebih dari 1, misalkan kita ingin mendapatkan 2 atau 3, kita juga bisa menggunakan perintah insert into, tapi terlebih dahulu kita memilih tabel mana yang ingin kita masukkan values atau nilai di dalam fieldnya. Misalkan di sini saya ingin memasukkan nilai ke dalam data mahasiswa, dan kita pilih perintah use. Kita masukkan use db nama database-nya, lalu kita mulai memasukkan perintah insert into nama table yaitu data mahasiswa.
values kita insert di dalam tabel mahasiswa itu ada NPM, nama, jenis kelamin, alamat, dan juga jurusan. Dahulu kita buka dengan kurung, tanda petik, kita masukkan NPM, misalkan NPM-nya 1701C misalkan. Kita tutup dengan tanda petik, kita pisah dengan tanda koma. Namanya misalkan Jahwa. Jenis kelaminnya dengan perempuan. Alamat misalkan di Lahat. Kalau jurusan misalkan teknik informatika. Kita akan memasukkan dua nilai sama, kita mulai dengan tanda petik, masukkan NPM, misalkan NPM-nya 1805, namanya misalkan Cynthia. Lalu jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Sekayu. Jurus prodinya misalkan sistem informasi. Sistem informasi dengan kurung. Langsung kita eksekusi. Query oke. Berhasil. Misalkan kita ingin menampilkan, kita masih pakai perintah select tanda bintang di sini. Nanti ingin menampilkan semua. From nama tabel. Nama tabelnya adalah data mahasiswa. Sudah kita eksekusi. Nah, sudah masuk data yang ingin kita masukkan tadi. Selanjutnya, misalkan bagaimana kalau kita ingin hapus data Zahwa misalkan. Kita bisa menggunakan perintah delete. Nah, coba ya. Delete nama tabelnya adalah data mahasiswa. Cukup sampai di sini sebenarnya ini sudah bisa menghapus, tapi kenapa kita menggunakan where di sini sangat penting. Where karena kalau sampai di data mahasiswa nanti seluruh data mahasiswa ini hapus. Nah, kita gunakan where, yaitu kita gunakan NPM primary key-nya karena setiap mahasiswa itu primary key NPM-nya itu pasti beda. Itulah mengapa kita menggunakan NPM. Misalkan NPM-nya NPM Zahwa itu 1701 B 1701B, ketik dan kita eksekusi.
Nah, maka data si Zahwa tadi sudah terhapus. Tutorial dari saya, semoga video ini bermanfaat dan videonya juga dibuat untuk memenuhi tugas basis data. Saya ucapkan terima kasih.